Itu jadi sebenarnya kita nggak boleh saling menyerang satu orang ini, nggak boleh menghina. Orang Islam tidak bisa disebut Islam kalau dia tidak mencintai dan menghormati Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam. Karena itu kan kita beda-beda. Orang nafsirkan Al-Quran aja beda. Orang nafsirkan kitab suci aja, Alkitab yang entah perjanjian lama, perjanjian baru itu beda. Nah itu sebuah apa ya? Kelengkapan aja gitu. Oh ini ada yang kurang di sini bisa lengkapi ini. Nah, kalau aku ya. Iya. Nah itu sebenarnya kalau memang semudah itu ya, itu emang hidup itu akan gampang gitu. Tapi ini kita sebenarnya kalau di Islam itu kita disuruh mencari untuk kebenarannya. Gitu. Makanya di Islam itu orang selalu di-encourage untuk berpikir gitu ya. Jadi aku sendiri pernah nih, satu kali melihat orang, wah kok ada orang pakai hijab masuk ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, sobat-sobat wajib muslim, akhirnya kita ketemu lagi masih di suasana Ramadan, suasana puasa. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang beragama non muslim. Nah, karena di bulan Ramadan kita banyak toleransi ya sama orang-orang yang non muslim. Kita mau mengulik-ulik agamanya. Nah, kita langsung aja, namanya Mas Julius. Halo Mas Julius. Halo. Puasa gitu. Puasa, alhamdulillah. Mas nggak puasa ya? Kemarin puasanya. Puasanya kita kemarin? ada puasa juga. Oh iya? Puasa kita tuh 40 hari. Iya. Cuman memang beda aja sih aturannya. Oh iya, sebelum itu kita ngebahas puasa. Nanti Mas Julius, kenalin dong Mas Julius nih, nama panjangnya siapa? Aku tuh Julius Budi Sumaryono, bisa panggil Julius. Terus kegiatanku sekarang ya di media lah. Di media ya? Media online lah. Dulu Mas bekas Antv juga ya? Bekas Antv. Seperti Sinchan sama Toto ya? Iya. Jadi memang kenalnya dari mereka ya Mas ya? Iya. Ki, produser gue ini Ki. Produser lo? Galak banget. Gue sering diomelin sama dia. Ya tadi aja tuh diomelin kan berdua kan waktu ngeset ini kan? Iya. Kangen gue diomelin sama Mas Bejo. Jadi kita panggil, kita undang sini. Berarti beliau tuh luar biasa ya? Dan ahli teologi, men. Teologi, Lanjut. Oke Mas. Nah, tadi Mas kan nyinggung Mas juga puasa ya? Mas emang agamanya apa Mas? Aku tuh Katolik. Katolik. Dan aku Katolik dari kecil. Ya, mungkin ini karena orang tua lah gitu. Katoliknya gitu. Iya. Tapi pas ya udah gede kan jadi mikir, oh ya emang aku ngerasa ini benar gitu. Katolik ini benar. Oh gitu. Kalau boleh saya tanya, kenapa Mas bilang Katolik ini benar? Ya logik aja sih, soalnya kalau aku ya pandanganku itu kalau dibilang misalnya orang bilang agama semua sama, enggak, beda. Beda ya? Beda ya, itu tadi satu cara pandang. Lalu kita bilang kalau aku bilang misalnya wahyumu apa? Wahyuku ya Yesus. Jadi Allah sendiri gitu wahyunya. Gitu. Kalau dibilang kitab suci, enggak, itu hanya hanya untuk kabar yang nunjukin bahwa ini loh ceritanya dulunya begini. Gitu. Allahnya itu seperti ini. Kayak gitu. Jadi mempunyai mikir-mikir gitu dulu ya Mas ya, bahwa benar gak sih sebenarnya ini agama yang diturunkan sama orang tua ke gue, tapi itu agama yang benar apa bukan gitu kan ya? Iya kan, jadi mikir juga gitu. Memang, dan aku bilang, aku selalu bilang sama temen ya bebas sih sebenarnya. Cuman aku selalu meyakinin bahwa agamaku Katolik ya benar gitu. Karena jalannya juga jalan yang benar gitu. Yang penting kan sebenarnya kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari.
beda nih kalau di Islam ini sebenarnya gini Mas. Kalau kelakuan kita sehari-hari itu kan terhadap manusia sama manusia ya. Kalau di Islam itu namanya hablum minan nas. Jadi hubungan antar manusia. Ada juga hablum minallah. Jadi hubungan sama Allah, sama Tuhan. Nah, Tuhan itu Tuhan yang benar itu siapa gitu. Jadi sebenarnya saya juga kan lahir sebagai Muslim, tapi saya bertanya-tanya, ini kan agama yang diturunkan sama orang tua saya, bukan agama pilihan saya gitu. Apakah benar nih? Jadi saya mikirnya dulu adalah simpel. Kalau misalnya saya mati kan, kematian itu kan pasti ya Mas ya? Ya nggak? Nah, mati nanti kita berhadapan sama Tuhan. Nah, kalau misalnya Tuhannya benar yang saya sembah itu Allah, itu gimana tuh? Saya mikirnya gitu Mas. Gitu. Nah kalau misalnya ternyata yang benar Tuhannya Mas Bejo gitu, ternyata Yesus itu Tuhan gitu. Nah saya kan ada masalah gitu kan, karena kalau sebagai Katolik menganggap agama lain itu kalau tidak percaya Yesus disalib untuk menebus dosa manusia kan akhirnya kan orang lain itu akan masuk neraka kan? Enggak gitu. Oh gitu. Enggak gitu. Gimana? Jadi sebenarnya Allah tuh satu, cuman cara pandang kita aja nih yang bikin beda. Oh. Gitu ya kan, misalnya Muslim begini, begini. Gitu. Kenapa aku bilang beda? Karena yang bikin semuanya ini cuma satu. Dia tuh yang maha kuasa. Maha kuasa artinya mau ngapain aja, bebas gitu dalam artian tertentu ya. Nah, kenapa aku bilang Allah tuh ya dia gitu ya, maksudnya kita nih sebenarnya sama, satu Allah gitu, cuma cara pandangnya yang beda. Lalu Yesus itu buat aku tuh Allah sendiri yang datang ke dunia itu wujudnya manusia gitu. Supaya apa? Supaya diterima, supaya gampang terima. Kalau dia nggak ada wujudnya gimana? Misalnya nih, gitu kan aneh gitu. Lalu kalau boleh aku, ini sih pandangan pribadi ya, lebih bukannya Katolik begitu ya. Enggak, maksudnya ini pribadi aja sendiri. Artinya aku pun harus berpikir gitu loh. Beragama juga harus berpikir, kenapa sih aku memilih, akhirnya tetap memilih Katolik gitu. Dan terus maksudnya bertahan. Kan itu tadi karena orang tua ya kan. Lalu saya tetap bertahan juga dengan Katolik karena buat aku ya memang yang logik gitu. Yang logik artinya apa? Artinya bahwa kalau saya dengan yang kelihatan aja baik, ya kan, kita bisa yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita yang nggak, kita bilang nih, gue mencintai Allah, mencintai Allah. Buktinya apa? Gue rajin sholat atau rajin doa. Itu buat aku bukan bukti. Gitu. Kan dia nggak kelihatan, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu yang nyata itu, yang kamu hadapi, kamu dengan yang nyata aja bisa dekat, bisa saling menghormati, bisa saling menolong. Berarti bisa dengan yang tidak kelihatan. Bukannya kebalik, bukan karena aku dengan Allah dulu baru kita dengan manusia, karena nggak terbukti gitu. Kan Allah nggak kelihatan, Allah tidak kelihatan. Gitu loh kalau aku ya, tapi gitu. Nah ini sebenarnya gini Mas ya, itu kan pandangan Mas ya, itu kan pandangan Mas. Nah sebenarnya di ajaran Mas sendiri gitu, saya juga udah pernah beberapa kali bicara sama orang-orang Kristiani ya. Orang Kristiani itu kan berarti Christianity itu kan artinya Katolik sama Kristen Protestan gitu lah ya. Pokoknya orang-orang yang mengikuti Yesus. Artinya Yesus gitu kan, sebagai Yesus Kristus gitu kan. Nah jadi artinya gini Mas, saya juga udah jadi artinya kalau orang di luar Kristiani yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru keselamatan, menebus dosa manusia gitu. Nah, yang lain itu artinya masih punya dosa gitu. Gitu. Ya, artinya kalau misalnya lu nggak percaya sama Yesus datang ke bumi untuk menebus dosa manusia, artinya gue masuk neraka, lu masuk neraka gitu. Nah sebenarnya sama Islam. Jadi agama kita tuh saling membantah gitu. Jadi kalau Islam, kalau lo menyembah selain Allah, lo masuk neraka.
gitu. Jadi batasan-batasannya itu. Nah, kalau perspektif Mas kayak tadi itu sebenarnya itu adalah agnostik. Agnostik itu kayak gini loh Mas. Jadi dia percaya entah itu dalam bentuk being pokoknya being gitu ya, zat apa terus atau energi yang superior yang mengendalikan yang inferior gitu. Jadi percaya begitu. Jadi kalau temen gue bilang tuh agama itu kayak jari-jari Tuhan. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu segala macam. Nah itu adalah jari-jari Tuhan untuk menggapai manusia gitu. Nah itu konsepnya seperti itu. Sebenarnya Mas lebih ke agnostik gitu. Tapi penyembahannya memang kepada Yesus Alaihissalam gitu. Itu Mas. Nah itu yang sebenarnya yang kita mesti clearkan gitu loh. Bahwa kebenarannya itu siapa, yang pasti adalah yang pasti nih ya, kita akan ketemu yang namanya Tuhan itu gitu ya. Nah entah itu yang benar siapa, entah itu yang benar Islam atau Katolik atau Buddha atau Kristen atau Hindu. Nah itu yang mesti kita cari sebenarnya Mas. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah kita untuk berpikir. Pikirkan, apakah engkau tidak pikirkan, apakah engkau tidak merefleksikan gitu. Apa yang sudah ada di bumi ini, di langit dan di bumi ini, apakah terjadi dengan sendirinya, kayak gitu itu. Kalau di Katolik itu ada bahwa semua itu bakalan diselamatkan, entah jadi rangkum mau dia tidak beragama Katolik pun, karena Allah itu memang untuk merangkul semua orang kan? Gitu. Allah yang baik itu bukannya merangkul khusus agama Katolik, enggak gitu. Ketika dia bertobat aja ya wajar kalau kita berbuat dosa, tapi kan yang penting kan kita akhirnya bertobat. Iya betul. Ya kan, tujuan kita kemana nih, kenapa kita bertobat? Karena aku mau dekat sama Allah, dekat sama Tuhan, dekat sama Allah, gitu loh. Sehingga ya udah aku bertobat. Nah, mereka ini udah pasti membantu, akan diselamatkan gitu. Jadi nggak ada di dalam Katolik itu, di luar Katolik tidak ada keselamatan, enggak. Gitu. Jadi justru di luar Katolik pun ada keselamatan ketika semua orang itu menunjuknya ke Allah. Allah Tuhan yang Jadi kan Allah kita hitungannya cuma satu. Seperti tadi aku bilang, cuma cara pandangnya aja beda. Si A begini, si B begini. Mungkin di dalam Katolik pun misalnya tanya, menurut kamu Allah itu siapa? Nah beda lagi kan, tapi itu individu memang. Tapi bahwa Allah yang baik itu akan merangkul semua orang itu, dan tadi seperti dibilang jari-jari itu, ya bisa jadi gitu. Itu memang Allah itu mau merangkul semua. Itu memang tertulis di Bible gitu. Ada ya. Jadi siapapun dia orang yang kalau kita kan ajaran tuh menurut tradisi ya, terus ajaran Bapak Gereja dan kitab suci gitu kan, itu semua ada gitu. Artinya di dalam kitab suci mungkin memang aku bukan orang yang hafal banget gitu dengan kitab suci ada berapa gitu, tapi bahwa siapa dia tidak mengganggu kamu ya nggak apa-apa. Iya. Tapi ya, saya nggak tahu ya. Saya yang saya pelajari tentang biblical scripture itu beda sih Mas pandangannya. Beda sih pandangannya gitu. Jadi yang saya utarakan tadi, kalau memang lo di luar Kristen tidak mempercayai Yesus Alaihissalam itu menebus dosa manusia, lo akan ada masalah di atas gitu. Enggak. Gitu. Ya, itu pengertian saya ya, pengertian saya. Makanya itu yang mesti diluruskan. Gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kenapa. Ya, seperti tadi mungkin ada Islam yang punya tafsir begini dengan kitab suci gitu ya. Iya. Nah, begitu juga mungkin orang-orang itu kan. Iya. Tafsirnya begini gitu. Padahal sudah dinyatakan ajaran Bapak Gereja juga bahwa keselamatan di luar agama atau di luar Katolik itu terbuka gitu. Dan siapa yang buka? Ya Yesus. Itu kalau kita. Ya. Ini kalau perspektif orang Muslim nih ya. Perspektif orang Muslim adalah dia kan syahadatnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya kan?
Muhammad dan Rasulullah gitu kan. Nah, agama yang paling dekat sama Christianity adalah Islam. Betul. Karena apa? Karena satu-satunya agama yang mengakui Yesus adalah orang yang terhormat. Itu adalah Islam, satu-satunya agama. Yahudi kan nggak mengakui Yesus alaihissalam ya kan. Nah, makanya sebenarnya sebutnya juga Yesus alaihissalam karena itu sama penyebutannya dengan Isa alaihissalam. Nah, bedanya adalah kami menganggap beliau itu sebagai nabi, kalau Mas kan sebagai Tuhan gitu ya, atau anak Tuhan gitu ya. Benar nggak gitu? Benar kan? Nah, itu jadi sebenarnya kita nggak boleh saling menyerang satu orang ini, nggak boleh menghina. Orang Islam tidak bisa disebut Islam kalau dia tidak mencintai dan menghormati Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam. Gitu. Nah, Isa alaihissalam sendiri di Al-Quran itu ada Mas. Iya. Apa Yesus alaihissalam itu ada. Iya. Tahu nggak berapa kali disebutkan di dalam Al-Quran secara nama? Kalau aku pernah baca, cuman memang aku nggak sampai detail sih berapa kalinya itu. Berapa tahu nggak? Berapa ya? 25 kali. Nah, Nah, tahu nggak Nabi Muhammad secara nama ya Muhammad itu berapa kali disebut di dalam Al-Quran? 5 kali. oh gitu. Jadi berapa banyak? Berapa? 5 kali lipat kan? Nah, gitu. Jadi di luar sana banyak sekali orang-orang non-Muslim ya bilang bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berpikir ngapain kalau dia yang menciptakan, dia cuma ada 5 disebutkan dalam nama secara nama, sedangkan Yesus alaihissalam sebutkan 25 gitu. Nah, ada lagi nih Mas yang paling keren, Bunda Maria radhiyallahu anha. Itu satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, satu-satunya. Oh gitu. Si yang apa istri-istrinya Muhammad Nggak ada. oh gitu. Anaknya juga nggak ada, ibunya juga nggak ada. Oh Gitu. Ya. Dan dibuatkan surat, Mas. iya, iya. Dibuatkan surat namanya surat Maryam radhiyallahu anha. Gitu. Nah, karena apa? Karena dianggap di situ adalah wanita yang paling solehah. Benar, Gitu. kalau itu. Gitu, Mas. Jadi Iya. dekatkan berarti agama kita kan. Nah, sebenarnya jadi utamanya adalah kita mengklirkan Yesus ini sebenarnya sebagai nabi atau sebagai Tuhan alaihissalam. Gitu. Nah, kalau Mas berpandangan seperti itu, bahwa akhirnya kita akan berpulang ke Bapa gitu ya, ke Allah gitu kan. Nah, kalau Islam nggak gitu. Kalau Islam itu, lo nggak boleh menyembah selain Allah. Sebenarnya sama seperti yang di Ten Commandment gitu. Kalau nggak di Taurat di Ten Commandment, kalau di itu juga ada sih sebenarnya, bahwa di Bible Perjanjian Baru juga ada. Gitu. Hai Israel, sembahlah Tuhan yang satu-satunya, Tuhan benar ya. Itu ada di Bible nih. Nah, yang perjalanan ke sini kan akhirnya terjadilah Trinitas itu. Nah, kalau di Islam itu kita memang pakemnya cuma 2, gitu ya. Pakemnya cuma 2, yaitu La ilaha illallah, tidak ada selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Karena apa disebutkan Nabi Muhammad SAW? Karena di luar Islam banyak tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, seperti orang-orang Katolik kan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW gitu kan sebagai Nabi gitu. Makanya syahadatnya begitu gitu. Nah, kalau di luar itu disebutnya disebutnya kafir. Kafir itu bukan konotasi yang jelek, Mas. Kalau Mas mau Nah, kan rata-rata tuh orang mikirnya, ya ini sorry aja beberapa orang Muslim lah gitu. Oh kafir tuh. Iya. Jadi konotasinya emang jelek. Nah, dan sebenarnya gini ya, sebenarnya orang-orang Muslim juga banyak yang kafir itu adalah menutup pikiran, gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Muslim juga banyak yang menutup pikiran. Dia nggak mau belajar tentang agama lain, karena pakemnya begitu aja gitu. Karena agama dari orang tua, gue nggak berani untuk ini, gue takutnya jadi murtad segala macam gitu. Oh ya. Gitu. Dan padahal agama yang simpel ya aku ini ya, aku sih bebas gitu. Sebenarnya mau siapapun beragama apa gitu. Karena aku juga
tidak milih-milih teman, tidak Iya. milih-milih pergaulan gitu. Oh. Lingkunganku juga lingkungan muslim gitu Iya. kan, dan aku juga biasa aja, maksudnya nggak ada yang aku harus khawatirkan gitu. Makanya kenapa tadi misalnya aku tertarik sebenarnya kalau dibilang agama kita tuh dekat, bukan deket lagi, memang satu asal kan, Iya. hitungannya gitu. Nah. Semuanya kalau boleh dianggap sekarang tuh berasal dari Timur Tengah semua kan. Iya. Gitu. Islam, Katolik, Kristen lah gitu Iya. ya kan. Kekristenan lah ya. Ah. Itu pengikut Yesus itu atau Ah. pengikut Kristus itu Ah. kan semua berasal dari sana. Iya. Dan misalnya dibilang Islam ada 5 doa, 5 waktu gitu, sholat 5 waktu. Iya. Sebenarnya Katolik juga ada Ah. gitu. Cuma memang itu lebih tertentu nih. Ah. Ada biara yang memang 5 kali tuh melakukan sholat. Oh. Subuh ada, terus jam 12-an. Itu ortodoks Mas? Enggak. Enggak ya? Jadi ada biara di Rawa Seneng ya, gitu lah. Oh, di Rawaseneng. Nah, Oh. gitu, praktis namanya. Terapis ya. Oh. Nah itu melakukan lima kali doa gitu. Terus aku pikir-pikir, ya kenapa jadi masalah gitu kan, misalnya itu. Iya. Kenapa selalu kita tuh dipertentangkan, makanya aku bilang orang semua satu asal ngapain gitu kan. Iya bener, Nah, kan semua di sana nah. awalnya. Sebenarnya gini, gitu Mas. Kalau di Islam itu meyakini bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Yesus alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Muslim. Jadi jadi arti dari Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Gitu. Orang yang berserah diri. Kepada penciptanya. Nah, agamanya adalah Islam. Jadi orangnya Muslim, Ya. agamanya Islam, gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus Ya, alaihissalam, itu kan semua berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, gitu. Ya. Gitu. Seperti Nabi Isa alaihissalam waktu mau Mas ada ingat gak kalau waktu mau ditangkap sama tentara Romawi yang mau disalib, kan dia berdoa tuh di Taman Getsemani. Dia kan doanya bersujud tuh seperti orang Muslim, gitu kan. Nah di Bible kan begitu ya, dia bersujud gitu kan. Nah itu adalah sebenarnya menurut orang Muslim, ya itu orang Muslim itu berdoanya dengan bersujud gitu. Ya semua aku rasa juga berdoa begitu ya, tapi ya aku balik lagi sih memang bahwa misalnya ya kalau orang bilang kan agama Islam kan kemudian adanya gitu, pasti aku akan bertanya seperti itu misalnya kan. Kok dia bisa bilang kalau Muslim, misalnya di Muslim artinya itu bisa jadi begitu, Yeah. gitu, ya kan, dari awal pun gitu. Nah kalau di Katolik kan meyakini bahwa karena memang mereka percaya sama Allah, ya udah, Iya. itu aja yang utama. Iya. Nah makanya saya juga mau mengedukasi nih. Nah, Muslim itu bukan berawal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Muslim itu memang agama yang diturunkan dari Tuhan. Karena Islam itu adalah berserah diri kepada yang Maha Pencipta. Muslim, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Nah dari itu sebenarnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam itu awalnya memang diyakini bahwa orang-orang Muslim itu menyembah kepada Tuhan yang satu, Iya. gitu kan? Tuhan yang satu seperti Ten Commandment. Tuhan yang satu. Terus sampai ke Nabi mulai orang-orang melesetkan agama gitu, Mas. Gitu. Nah sebenarnya agama kita juga Islam itu lebih dekat juga kepada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu agree sama Muslim, menyembah ke satu Tuhan yang sama gitu. Dia enggak mengakui Trinitas, gitu. Dia enggak mengakui Trinitas karena tapi orang-orang Yahudi ini kan dia lebih ras gitu ya. Jadi orang-orang yang di luar ras Yahudi itu nggak boleh masuk, susah lah untuk masuk ke agama Yahudi gitu. Memang beda, adatnya juga gitu. Iya, jadi memang Islam itu bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW gitu.
Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup, bahwa ajaran-ajaran ini sudah disempurnakan. Jadi ini ajaran ini, Al-Quran ini adalah Al-Quran yang akan bisa dilaksanakan sampai akhir zaman. Gitu. Dan ini adalah kitab, satu-satunya kitab yang dijamin sama Allah, sama Tuhan untuk dipelihara. Makanya kalau Mas kemana-mana nih ya, Al-Quran itu cuma satu, gitu. Nah, kalau misalnya diterjemahkan, Al-Quran diterjemahkan di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah terjemahannya itu bukan Al-Quran, Mas. Gitu. Beda sama Bible kan? Bible kan kita apa aja misalnya itu ya kitab suci, karena kitab itu suci, cuma kan? hanya untuk menyampaikan aja gitu. Iya, makanya mohon maaf nih Mas, kalau Mas pelajari nanti Bible itu banyak versi-versinya, ada King James, ada Revised Version, segala macam, ya, American Version gitu. Nah kalau Quran itu nggak tahu kenapa ya, itu seluruh dunia itu Qurannya satu. Nah, kalau misalnya makanya Quran itu dihafal sampai kalau sekarang ini bisa ratusan juta orang Mas. Gitu. Iya. Kalau Mas lihat pesantren semua kan hafal Quran yang sama gitu. Nah, kadang memang ada orang-orang yang nih gue punya Quran yang beda gitu. Ini sebenarnya saya nggak ceritain tentang keajaiban Quran gitu ya. Kadang ada banyak orang nih gue ada nih Quran yang beda gitu. Nah, saya kadang-kadang di kolom komentar tuh dikasih website linknya gitu. Tapi gimana lo bisa membuktikan bahwa itu Quran yang beda versi gitu kan? Ya, lo harus bawa itu kepada orang-orang Muslim, ya kan? Beda versi itu. Ini benar nggak Quran beda versi? Nah, orang-orang Muslim yang lain yang hafal Quran akan memverifikasi itu bahwa itu Quran yang benar apa enggak, gitu. Jadi terjaganya begitu. Terjaganya itu dari tulisan dan juga dari oral. Dari oral itu dari penghafalan, gitu. Nah, itu adalah, miracle-nya adalah itu adalah satu-satunya buku yang dihafal sama manusia, gitu. Jadi ini paling banyak bukan nggak ada lagi yang dihafal buku ya. Saya nggak ngomongin kitab suci ya, ini buku. Berarti kan buku dan kitab suci gitu. Nah, cuma Quran gitu. Misalnya nih, kalau semua buku terbakar atau dimasukkan ke dalam laut gitu ya. Terus memori di software segala macam hilang gitu ya. Yang bisa dimunculin satu-satunya kitab atau buku adalah Al-Quran. Gitu. Bisa dilakukan itu dalam beberapa menit aja. Sampai kita kumpulin, langsung jadi Quran. Gitu. Itu preservasinya, terpeliharanya seperti itu, gitu. Gitu. Nah, saya juga sebenarnya gini. Ini namanya manajemen resiko nih Mas. Nah, sebenarnya kita kan akan menghadap Tuhan, ya kan? Ya, sebalik lagi kita akan menghadap Tuhan. Tuhan ini benar apa enggak? Nah, kalau Mas yakini bahwa Tuhan Allah itu akan menaungi semua gitu kan, menaungi semua ya, berarti kalau Mas benar, saya juga selamat, gitu kan. Nah, masalahnya ini fair-fairan aja. Kalau saya benar bahwa Allah tidak mau disembah selain Dia, Mas ada masalah. Nah, ini yang beda aja ya kan. Cara pandangnya ya. Nanti yang beda. Kita kan memang Allah yang mengasihi, gitu. Allah yang bisa mengampuni siapa aja. Jadi kalau Dia itu buat kan memang untuk semua orang, bukan si A, bukan si B, gitu. Kenapa kita ada? Ya karena Dia kan. Gitu hitungannya. Maka kita tuh dijaga sama Dia. Gitu loh. Tapi ya ini balik lagi kan, ini soal seperti aku bilang kan, ini soal ya pandangan perspektif ya kan, bahwa kalau aku bilang Allah yang mengasihi siapa aja, yang tanpa batas, artinya merangkum semua orang, mau agamanya apa gitu. Meskipun kalau orang Katolik ya orang Katolik aja gitu kan, rasanya gitu, padahal enggak gitu. Allah itu Allah untuk semua orang. Gitu. Nah, kalau itu kan ya ini balik lagi, aku sih tetap ya silakan gitu ya kan, karena itu kan kita beda-beda. Orang nafsikan Al-Quran aja beda, orang nafsikan
kitab suci aja, Alkitab yang entah perjanjian lama, perjanjian baru itu beda. Nah itu sebuah apa ya, kelengkapan aja gitu. Oh ini ada yang kurang di sini, bisa lengkapi ini. Nah, Kalau aku ya. iya. Nah itu sebenarnya kalau memang semudah itu ya, itu emang hidup itu akan gampang gitu. Tapi ini kita sebenarnya kalau di Islam itu kita disuruh mencari untuk kebenarannya, gitu. Makanya di Islam itu orang selalu di-encourage untuk berpikir, gitu ya. Jadi kalau lo udah berpikir, udah benar ketemu, lo baru masukin ke hati, gitu. Nah kalau kalau di Islam itu dia memang firm gitu, dia strict sama aturan, banget sama aturannya gitu ya. Jadi yang Mas bilang interpretasinya beda-beda itu mungkin, itu kebanyakan itu adalah di dalam aturannya, di dalam aturan mainnya gitu Mas. Misalnya kalau di Islam itu nggak boleh makan babi, udah nggak makan babi, gitu. Nah kalau misalnya di Islam itu tidak boleh minuman keras, udah nggak bisa minuman keras, gitu. Pakai hijab, gitu. Nah sedangkan kalau di Bible sendiri kan, kalau Mas sendiri, Mas boleh makan babi nggak? Boleh kan? Tapi Yesus nggak makan babi, Mas. Loh, memang enggak gitu. Tapi kenapa disediakan gitu? Artinya sebenarnya bukan masalah gitunya ya. Kalau masalah Yesus dulu makan apa ya kan kita nggak tahu gitu. Karena bukan itu intinya, gitu. Karena yang Yesus ajarkan bukan masalah detail-detail yang enggak. Memang sih Katolik itu tidak mengajarkan yang detail gitu. Tapi itu lebih ke intinya aja. Intinya tuh begini, gitu. Intinya untuk berbuat baik lah gitu ya. Gitu ya. Makanya simpelnya gitu ya, gampang bisa mengampuni orang lain. Gitu. Karena belajar dari Allah aja mah rahim ya kan. Di Islam juga ada. Allah tuh maha rahim. Artinya kalau maha rahim ya gimana pun bisa dia ngampuni. Itu kan perspektif Mas ya gitu. Nah sebenarnya gini, jangan salah ya, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang itu adalah gini, Mas kita tuh semua dikasih waktu untuk berpikir, untuk mengetahui siapa yang benar, gitu. Jadi, lo dikasih kesempatan, silahkan cari yang benar itu seperti apa, gitu. Nah kalau seperti anak-anak gitu loh, ini kita dikasih pilihan, ini yang benar, ini yang salah. Kalau lo pilih yang benar, lo dapat reward, kalau pilih yang salah, lo dapat punishment gitu kan. Sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu. Nah itulah kerahman rahiman Allah gitu. Makanya Allah itu di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak pernah menzalimi orang, tapi orang itu yang tidak mau membuka pikiran, gitu. Nah sekarang kita balik lagi, kita mesti klarifikasi sebenarnya Yesus itu adalah Muslim atau memang yang dianut agama Kristiani gitu kan. Nah kalau kita lihat Yesus itu pertama ya, dia tidak makan babi, Muslim juga tidak makan babi, ya kan. Yesus itu sholatnya bersujud sama seperti orang Muslim. Nah Yesus itu berpuasa 40 hari, orang Muslim juga berpuasa 30 hari. Nabi Adam juga berpuasa, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Nah orang-orang terdahulu itu gitu, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yesus alaihissalam, Nabi Adam gitu, supaya kamu bertakwa, gitu ya. Jadi dia juga berpuasa, gitu ya. Nah yang paling terakhir nih ya Mas ya, Bunda Maria radhiyallahu anha gitu kan di mana-mana patungnya entah gambarnya kan selalu pakai hijab kan. Siapa yang pakai hijab sekarang? Orang Muslim kan? Nah, itu seperti orang Yahudi sebenarnya malah kalau aku bilang. Iya, tapi orang Yahudi sekarang nggak pakai hijab, Mas. Iya, nggak maksud tuh rata-rata tuh orang-orang Timur Tengah. Itu ya begitu. Iya. Artinya kita juga melihat sejarah. Ya kan? Memang kebudayaan mereka tuh begitu gitu. Kayak misalnya, sorry aja nih, misalnya pakai ini kayak orang Yahudi. Yahudi kan juga begitu. Tapi di belakang. Meskipun beda, ini kan. Gitu. Nah,
aku langsung dia memang awalnya dari sana Ah. semua. Jadi aku sendiri pernah nih satu kali melihat orang, wah kok ada orang pakai hijab masuk ke gereja, ternyata dia tuh orang Katolik yang memang dari sana gitu. Jadi aku pikir oh memang wajar, itu emang kebudayaan sana, jadi bukan sesuatu yang aneh buat aku. Misalnya kenapa sekarang harus berhijab atau enggak, ya bebas aja gitu. Kan kalau di sini kan kenapa kita kalau saya nih, ya kalau aku nanti kenapa sih nggak pada berhijab, ya beda culture. Di sana kan misalnya lebih panas, selalu juga gurun gitu kan. Jadi wajar di sana tuh untuk melindungi gitu loh. Tapi di Bible ada loh Mas, kalau kewajiban untuk pakai hijab. Malah ininya kalau lu nggak pakai hijab, cukur ininya. Nah itu kan makanya itu kan seperti itu apa nggak berlaku lagi? Enggak, bukan di gimana ya, aku juga justru nggak pernah tahu gitu. Tapi dalam artian gini, maksudku itu hanya kebudayaan aja ya. Di sana tuh memang lihat aja orang-orang Yahudi juga pakai semua, pakai hitungannya yang laki juga pakai yang sampai bawah kan, panjang-panjang juga kayak sekarang misalnya orang bilang Habib atau Ustadz gitu kan, pakai jubah, pakai jubah lah gitu, sama kayak pastor juga, pakai jubah juga gitu kan. Tapi makanya itu aku langsung lihat ya itu wajar, itu kebudayaan sana, kebudayaan kita beda gitu. Nah artinya ini untuk siapa aja gitu, dimana jadi kita nggak bisa paksain misalnya orang Amerika atau orang Eropa ya emang dia biasanya begitu ya begitu aja gitu. Artinya disesuaikan dengan kebudayaan kita sih gitu. Nah bedanya begitu Mas, itu adalah culture gitu. Nah kalau yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ada perintah dari Tuhannya gitu. Di Al-Quran dan di hadis Nabi seperti itu gitu. Jadi kita memang memang firm sama dua aturan ini gitu. Nah, Mas coba lihat lagi deh. Nanti saya kasih referensi di email bahwa memang ada perintah dari di Bible itu untuk memakai hijab gitu ya. Nanti di sini Mas bisa lihat nanti gitu ya. Nah, terus akhirnya saya ini Mas kita saling menasihati ya sama-sama gitu ya. Kita adalah manusia yang suatu saat akan mati, ya kan? Bertemu dengan Tuhan yang benar gitu. Ini ada sebenarnya misterius gitu ya. Nah, kita mempersiapkan diri gitu. Kita punya waktu di dunia ini berapa lama sih gitu kan? Kita misalnya, mohon maaf nih, saya mungkin kalau panjang umur pun umur 80, berarti kan umur saya paling juga 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian gitu kan. Tapi nanti di akhirat bisa hidup selama-lamanya Mas. Itu lebih lama lagi. Nah, tapi konsekuensinya adalah kalau kita salah, itu kalau kita benar itu kita dapat surga selama-lamanya. Kalau di neraka kita akan hidup selama-lamanya di neraka. Gitu. Ya itu kalau kita diusahakan ya, kalau kita tuh diusahakan semua keangkat gitu. Nah, itu bedanya. Itu kan maunya ke bawah gitu. Makanya kita ada api penyucian, artinya di situ orang yang mau bertobat ya, yang pikirannya tadinya tidak ngilangin semua. Makanya kenapa ada orang nanti ikhlas ya nih, udah ikhlas nih, udah di hatinya benar-benar ikhlas nggak ini, itu akan mudah ke bawah gitu, artinya mudah diselamatkan siapapun. Itu aja sih kalau aku sih bedanya. Gitu. Coba Mas refleksi lagi. Coba deh bertanya-tanya nih, misalnya ke orang-orang kenapa orang-orang yang berpikirnya baik gitu ya, seperti maaf ya, Deddy Corbuzier, Ustadz Felix Xiao, yang orang pemikirannya kritis, yang berpikir tadinya kayak Ustadz Felix Xiao kan sempat agnostik, sempat ateis juga kan. Kenapa akhirnya dia begitu mengimani Islam? Kenapa Deddy Corbuzier yang hidupnya udah mewah segala macam ini, akhirnya dia bisa memilih Islam? Seperti Jutila Yusuf Hamka yang punya jalan tol, ya kan, sebegitu punyanya, tapi akhirnya dia begitu humble, begitu dia di dalam Islam. Gitu sih Mas. Jadi kita punya waktu, Mas punya waktu berpikir.
Gitu ya Mas. Jadi kita udah lumayan lama nih Mas. Nggak berasa ya? Gak merasa Sinjan lagi. Padahal udah, aku tuh maksudku pembahasan ini memang sih kalau ngomongin soal Allah, kalau Allah sampai dimengerti sama kita, berarti dia bukan Allah. Karena Allah kalau bisa dimengerti bukan Allah dia. Iya dong, Allah kan bisa dibilang misteri, yang ilahi. Kemampuan kita itu sangat terbatas. Jadi wajar kalau misalnya kamu, aku, atau yang lainnya siapa aja deh tidak mampu melihat atau oh Allah itu seperti apa, itu wajar. Iya. Gitu. Jadi ini hanya jadi buat aku ini pandangan aja. Kalau di Islam itu memang Allah itu memang Allah itu tidak bisa dilihat sekarang ini. Tapi nanti kalau misalnya kita bisa menjadi orang yang sangat soleh, masuk ke surga, insya Allah kita bisa melihat Allah gitu. Nah, kalau di Islam Allah itu tidak misteri. Jadi kalau bedanya itu, karena kalau di Islam itu benar-benar Allah mendeskripsikan dirinya itu, makanya ada 99 nama kan. Sifatnya seperti itu. Jadi kita nggak ada keraguan di dalam situ sih Mas. Nggak ada yang disebutnya di misteri di dalam Islam. Mas Julius, terima kasih banyak. Ini sangat-sangat menarik sekali. Ya Chan ya? Ya. Gimana Mas? Nanti kita bikin part 2. Jangan bosan aja. Iya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat ya viewer Roji Muslim ya selanjutnya. Siapa aja lah. Tolong ini kalau ada yang masih suka dengan obrolan dengan Mas Julius atau Mas Bejo, tulis di komentar. Iya, tolong di komen, jangan lupa subscribe juga. Mudah-mudahan kita kalau emang antusias bagus nih, ayo kita lagi. Kita ngobrol lagi gitu ya Mas ya. Setuju. Iya. Ya udah begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Sama-sama.